Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan 1 di Microsoft Excel. Ini datanya setelah saya persiapkan dari tadi. Jadi dalam video ini tugas saya cuma mengurutkan data serta menyaring data sesuai keinginan kita. Langsung saja kita buat latihan Excel maksudnya 1 tambah sort itu artinya diurutkan, dan filter itu artinya menyaring, dan filter. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung mengurutkan semua data ini. Pertama kita blok dari nomor sampai angka ini, kemudian kita pilih menu data. Saya sudah datang ke menu data, kemudian ada sort, kita klik sort by, maksudnya tuh sort by, kita sortnya berdasarkan apa, karena kita ingin menentukan nilai paling tertinggi, jadi kita tekan nomor. Kemudian sort on, kita klik nilai karena kita ingin melihat nilai siapa yang paling tinggi dari mulai terendah sampai terkecil. Kemudian kita urutkan berdasarkan nilai tertinggi sampai nilai terendah. Jika ini sudah kita ketik, maka kita tekan OK. Jadi inilah nilai paling tertinggi yang diraih oleh Ari dengan nilai 90 Word, Excel 88 dan PowerPoint 90. Semoga Army itu seperti saya ya. Amin. Kemudian kita untuk memfilter, kita blok semuanya. Kita blok, kemudian kita pilih data, kemudian kita filter. Filter itu artinya menyaringkan. Kita mau menyaring apa? Misalnya kita mau menyaring ini, bisa jurusan misalnya. Kita memilih jurusan, misalnya kita cuman ingin melihat siapa sih nilai paling tinggi di kelas tersebut yang dari jurusan DP. Jadi kita hapus AD nya, kita ambil DP, kemudian kita klik OK. Ternyata dari kelas DP yang nilai paling tinggi itu masih Ari dengan nilai 10. Ini lihat, ini semua jurusannya adalah DP semuanya. Kalau AD nggak ada, karena apa? Karena saya tadi telah menghilangkan AD dan saya menunjukkan semuanya DP. Kemudian jika seandainya kita ingin melihat tertinggi dari kelas DP, kita hapus ini. Melihat jurusan dari kelas DP, kita hapus DP, kita lihat, kita klik AD, kemudian kita tekan OK. Ternyata dari jurusan AD nilai tertinggi itu diraih oleh Ayu dengan Word 80, Excel 55 dan PowerPoint 80. Itu berdasarkan urutan nama ya, bukan berdasarkan nilai. Urutan nama, ini AD semuanya, DP nggak ada. Jadi filter itu digunakan untuk menyaring siapa sih yang tertinggi. Kemudian jika kita ingin mengembalikan semuanya, kita klik ini aja dan klik OK. Kemudian data kembali normal. Tapi jika seandainya kita ingin melihat nilai Word yang rata-rata, misalnya kita ingin lihat nilainya cuma 75, jadi kita hapus ini semuanya, kemudian kita cuma lihat 75 dan kita klik OK. Dan inilah siswa yang dapat nilai 75 di Word, yang dapat 75. Yang saya filter ini adalah bagian ini, yang lain tidak saya filter. Jadi kita bisa melihat. Jika kita ingin munculkan lagi, kita klik OK lagi. Misalnya SQL, kita klik ini lagi. Misalnya kita ingin lihat nilainya tuh 87 misalnya. Jadi kita hapus semua data ini semua, hapus, dan inilah 87 dan kita klik OK. Ini khusus untuk Microsoft Excel ya. Jadi ini data yang saya ubah di Microsoft Excel, ternyata cuma satu yang mendapat nilai 87, yaitu Bayu. Kemudian kita kembalikan ke normal lagi. Oke. Kemudian misalnya di PowerPoint kita ingin melihat nilai sekiranya 74. Jadi kita hapus ini semuanya. Kita hapus, kita jangan checklist. Ini ada 74, kita klik OK. Ternyata ada satu siswa yang dapat nilai 74, yaitu Rahmat. Kalau ada tanda ini berarti saya telah memfilterkan atau menyaring. Jadi saya akan kembalikan normal semuanya. Ini sudah kembali jadi normal. Untuk menghilangkan tanda panah ini, caranya ya kita blok, kemudian kita hapus blokir. Itulah cara latihan 1 SL, yaitu sort dan filter dari saya. Baiklah, pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan 2
Langsung saja kita menggunakan rumus now untuk tanggal hari ini. Saya menggunakan rumus now, pertama sama dengan now kita klik, kemudian kita tutup kurung dan enter. Sekarang adalah tanggal 10 bulan 6 2021 jam 1.32. Oke, saya langsung saja untuk mengerjakan angka tahun sama dengan, kemudian year, kemudian kita klik ini, kemudian kita kemudian tutup kurung, enter, kemudian langsung diseret ke bawah, kemudian lanjut sama dengan ini month, bahasa Inggris month, bulan, klik ini, kemudian kita tutup kurung dan tekan enter, kemudian kita tinggal geser ke bawah, kemudian untuk tanggal day, kemudian today kita klik day, kemudian tutup kurung, enter, dan kita geser ke bawah. Kemudian untuk umur kita zoom, kita int, kemudian int kita kasih today, kemudian today, tutup kurung, buka kurung, kemudian dikurang dengan ini 1988, tutup kurung, kemudian kita kasih garis miring, baru 365 hari, tutup kurung 365 hari, itu adalah jumlah hari dalam setahun. Jadi baru kita tekan enter. Umurnya adalah 33 untuk sekarang. Kemudian kita geser ke bawah, kemudian ini sudah selesai. Kemudian untuk angka jam, kemudian kita menggunakan rumus sama dengan horse, kita klik ini, kemudian kita tutup kurung, enter, kemudian kita langsung geser ke bawah. Kemudian ini untuk angka menit sama dengan, kalau menit adalah minutes ini menggunakan bahasa Inggris. Kita klik ini, tutup kurung dan enter, kemudian kita geser ke bawah. Kemudian untuk detik, second, kemudian kita klik ini, tutup kurung dan kita geser ke bawah. Ini adalah 16 jam, ini 20 menit, ini 20 menit, dan ini 15 detik. Begitupun dengan ini, angka tahunnya di sini 1988, ini Januari bulan 1, ini tahun 23, tanggal 23, ini tanggal 23, dan ini umurnya. Jadi soal latihan 2 telah selesai. Pada video kali ini saya akan mengerjakan soal latihan 3. Langsung saja saya masukkan rumusnya sudah ada di bawah. Sama dengan buka kurung 10% bintang, kemudian kita klik 90% absensi, kemudian kita tutup kurung, tekan tambah, kemudian kita buka kurung. Di sini ada 25% bintang, kemudian kita masukkan tugas, kemudian kita tutup kurung dan tambah lagi, kemudian kita buka kurung, kemudian kita 30% bintang, kemudian tekan klik UTS, kemudian tutup kurung, kemudian tambah, kemudian buka kurung 35% bintang, kemudian kita klik UAS, kemudian sudah klik UAS kita tutup kurung, kemudian enter. Ini adalah nilainya, nilai total semua mereka, dan kemudian kita enter. Kemudian kita geser ke bawah, kemudian inilah nilainya, dan tertinggi dan terendah. Inilah cara mengerjakan soal latihan 3. Kemudian lanjut soal latihan keempat. Kemudian kita langsung saja masukkan rumus sum, karena sudah di sini kita blok, kemudian kita tutup kurung dan kita tekan enter. Kemudian kita geser ke bawah sampai di sini. Inilah nilainya. Kemudian untuk rata-rata rumusnya adalah HPRAG, kita blok, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter, kemudian baru kita geser ke bawah. Ini adalah rata-rata nilainya.
Kemudian untuk jumlah item tiap data, jadi ini word berapa jumlahnya, jadi langsung saja sum, kemudian sum kita blok dari 90 sampai ke 75. Kemudian tutup kurung, kemudian tekan enter. Ini adalah nilai jumlah word semuanya. Kemudian sama juga seperti ini, XL sum juga rumusnya sum, kemudian kita blok 88 sampai 74, kemudian kita tutup kurung, kemudian tekan enter. Kemudian untuk ini word, untuk XL sum, kemudian kita blok dari 10 sampai ke 69, kemudian kita tutup kurung dan enter. Inilah nilainya. Untuk nilai tiap rata-rata rumusnya adalah average, kemudian kita blok dari 90 sampai di sini 75, kita tutup kurung dan enter. Karena nilainya terlalu besar, jadi kita klik ini dulu, kita kecilkan. Nah, cukup sini, jangan terlalu besar nilainya. Kemudian untuk XL sum rumusnya masih average, kita blok, kemudian kita tutup kurung, enter. Kemudian ini juga sama, average kita blok sampai ini untuk SL, kemudian kita tutup kurung dan enter. Karena nilainya terlalu besar, jadi kita kurangin ini juga. Oke, setelah dikurang, kemudian lanjut untuk nilai tertinggi, rumusnya adalah max. Kita blok dari sini, kemudian kita tutup kurung dan enter. Kemudian kita geser saja, saya tadi lupa, ternyata 90. Di sini juga min, kalau untuk menentukan nilai terendah itu min. Kita blok ini, kita tutup kurung, kemudian tekan enter. Kita blok dan enter. Tadi laptopnya agak bermasalah tadi. Ya, ini adalah nilai terendahnya. Jadi inilah soal latihan 4 telah saya kerjakan. Kemudian lanjut ke soal latihan 5. Ini kita gunakan fungsi, ada fungsi left, ada fungsi min, ada fungsi rings. Left itu artinya kiri. Jadi saya akan mengambil data sebelah kiri. Saya sengaja sudah menyiapkan tabel ini. Saya akan mengambil data sebelah kiri, yaitu saya akan mengambil ini 1. Jadi rumusnya adalah sama dengan left, kemudian kita masuk rumus tadi, atau pakai ini aja yang dekat left, kemudian kita koma, kemudian buka kurung. Karena ini ada 2 angka, jadi 1, 2, kita akan mengambil 2 angka, jadi kita klik 2, kemudian kita tutup kurung 2 kali, kemudian setelah itu baru tekan enter. Ini ya, berarti sudah 01. Kita geser aja ke bawah ya, ini sama kan. Kemudian untuk ini saya gunakan min itu artinya tengah. Jadi saya akan mengambil ini A. Jadi rumusnya sama seperti tadi, saya klik ini, kemudian saya koma, kemudian ada berapa angka, jadi 01 ini ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Pas ke A itu adalah 4 angka, jadi saya klik 4 di sini, kemudian koma lagi, kemudian karena A itu ada angka poinnya cuma 1, jadi saya klik 1 di sini, kemudian tutup dan enter. Jadi A ya berhasil. Kemudian kita geser ke bawah, kemudian lanjut untuk jumlah barang sama dengan ini rings. Ring itu artinya kanan. Kemudian saya blok dulu, kemudian koma, kemudian
buka kurung 2, kemudian tutup kurung 2 kali dan tekan enter. Ini hasil 45 dan kita geser ke bawah. Ya, sudah berhasil. Inilah cara mengerjakan soal latihan 5. Baiklah, pada video ini saya akan mengerjakan soal latihan 6, yaitu fungsi if. If itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya jika. Kemudian langsung saja saya akan mengerjakan ini. Jadi saya sengaja ini agak jauh karena rumus yang akan dimasukkan itu terbilang panjang. Jadi ini jurusan. Saya akan mengisi kolom jurusan. Di sini sudah ada perintah 3 jurusan. Jika 4 angka yang berada pada sebelah kiri dengan NIM adalah 8020, maka jurusannya TI. Begitupun juga dengan ini, jika 4 angka yang berada pada sebelah kiri dengan NIM adalah 8040, maka jurusan SI. Kemudian jika 4 angka yang berada pada sebelah kiri dengan NIM adalah 8060, maka jurusan adalah SK. Jadi langsung saja saya masukkan jurusan, kemudian sama dengan saya menggunakan rumus if. Setelah itu saya masukkan value, kemudian masukkan left. Karena perintah soal tadi di sebelah kiri ya, kiri. Jadi saya menggunakan rumus left. Kemudian setelah left saya masukkan NIM. Setelah masukkan NIM saya masukkan ini koma. Karena dia tadi kan minta 4 angka. Sini. Jika 4 angka. Jadi di sini saya klik 4 angka. Kemudian setelah 4 angka baru tutup kurung, baru sama dengan 80 20 itu koma, itu tanda petik 2 TI, tanda petik lagi koma, kemudian masukkan rumus itu kembali, ulang lagi value, masukkan left, kemudian masukkan ini lagi, kemudian koma, saya klik 4, kemudian tutup kurung 2 kali sama dengan 80 40 lagi, beda lagi ya, koma, kemudian tanda petik, kemudian SI, jurusannya SI, tanda petik lagi, koma, kemudian lagi if lagi, koma, saya klik if, ini salah, if, dan selesai. Saya klik if lagi, value, left, kemudian setelah left ini lagi koma 4 itu kurung sama dengan 80 koma tanda petik jurusan tadi SI, jurusannya SK, tanda petik koma petik, kemudian 3 kali. Sebelum kita klik enter, saya akan mengecek dulu if value, if keempat, if bagus. Ini rumusnya harus benar, kalau salah nanti pas tekan enter nanti salah. Dia harus tutup. Sepertinya sudah pas, baru kita klik. Ternyata berhasil, kemudian kita langsung ke bawah. Kemudian untuk angkatan kita masih juga masukkan rumus if juga, masukkan value, dan kita lihat dulu nih angkatan. Keterangannya adalah jika 2 angka yang berada di tengah min adalah 06 atau 06, maka angkatan adalah 2006. Jika 2 angka yang berada di tengah NIM adalah 07, maka angkatan adalah tahun 2007. Jika dua angka yang berada di tengah NIM adalah 08, maka angkatan tahun 2008. Ingat, kalau sudah berada di tengah, jadi saya akan klik mid, rumus mid, kemudian ini dia minta ada 2 angka, jadi saya akan klik 2 lagi. Kemudian langsung saja kita kembali dari sini.
sudah value, jadi saya akan klik mid. Kemudian setelah mid masukkan nim, sudah masukkan nim, kemudian saya akan klik koma karena yang diminta adalah 5 angka. Kenapa saya akan saya klik 5 dulu? Kenapa saya klik 5? Karena berdasarkan keterangannya seperti ini. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka tengah itu berada di urutan nomor 5. Jadi saya tulis 5 di sana. Jadi saya klik 5. Kemudian saya koma, kemudian saya klik 2. Kenapa saya klik 2? Karena yang diminta dalam keterangan ini adalah 02. 02 itu adalah terdiri 2 angka, yaitu 01 dan 6 itu adalah 2. Jadi 06 itu ada 2 angka. Jadi saya di sini tulis 2 angka. Oke, setelah itu baru saya klik tutup kurung 2 kali. Kemudian keterangannya adalah 6. 6 itu adalah koma, kemudian tanda petik tahun 2006. Kemudian tanda petik lagi, kemudian koma, kemudian langsung if lagi, kemudian if, masuk lagi value seperti tadi. Sudah value, masukkan mid, kemudian setelah mid baru saya masukkan ini lagi. Setelah itu baru koma, saya klik 5 sama seperti tadi, 2 tutup kurung 2 kali, kemudian sama dengan itu saya ganti nomor 7 lagi, kemudian koma, kemudian petik tahun 2007, kemudian petik koma lagi, kemudian setelah itu baru if lagi, if, kemudian value, kemudian mid, masukkan lagi nimnya, koma 5, koma 2. Setelah itu baru tutup kurung 2 kali, sudah itu sama dengan, kemudian itu 8, kemudian koma, tanda petik 2008, tanda petik lagi, dan tutup kurung sebanyak 3 kali. Ya, kita periksa dulu if value mid dimakan apa semua, betul. Value mid perasaan sudah pas. Ya, coba kita klik. Ya, betul. Jadi kita tinggal seret ke bawah dan sudah kelihatan ya. Kemudian kalau sudah berhasil, baru saya kecilkan ini juga. Kemudian kita lanjut ke nilai ujian, nilai huruf. Karena letaknya sudah jauh ya, masuk lagi sama dengan nilai huruf. Sini adalah jika nilai huruf lebih besar dari 80 maka hurufnya adalah A. Jika nilai ujian lebih besar dari 70 maka nilai hurufnya adalah B. Jika ujian lebih besar dari 60 maka nilai hurufnya adalah C. Jika nilai ujian lebih besar dari 50 maka nilai hurufnya adalah D. Selain itu maka nilai hurufnya adalah E. Oke, kita di sini, jadi dalam nilai huruf ini akan tertera huruf A, B, C sampai A, B, C, D, E. Jadi saya akan mencari tersebut. Klik if dulu, masukkan ini, kemudian buat tanda lebih besar, kemudian lanjut 80, koma, tanda petik A, kemudian tanda petik koma, kemudian if lagi. Sudah if itu tadi, masukkan ini lagi, kemudian lebih besar buat 70, koma, kemudian tanda petik A, tanda petik koma lagi, if lagi. Maksud saya ini B, if, dan lebih besar dari 60, koma, tanda petik C, tanda petik lagi, koma, dan if lagi. If, masukkan ini lagi, kita klik nilai ujiannya, kemudian kita lebih besar,
50 50 koma, kemudian kita buat ketik D, kemudian D, kemudian sudah D, koma. Setelah itu D, kemudian kita buat ketik lagi karena kan di keterangannya sudah selain itu E, jadi kita langsung klik E dan kita kurung 3 kali. Ini kan perintahnya adalah selain itu maka nilai huruf adalah E. Sebelum saya tekan enter, saya akan periksa dulu ya. 80 30 rasanya sudah betul dan tekan enter ya. Kemudian kita geser ke bawah dan nilainya sudah tertera. Oke. Kemudian untuk keterangannya, untuk keterangan itu kita lihat perintah keterangan jika nilai ujian lebih besar dari 50 maka keterangannya adalah lulus, selain itu gagal. Jadi ya langsung saja kita masuk rumus, kita masuk if, kemudian kita klik nilai ujian ya, kita nilai ujian, kemudian kita masuk lebih besar dari 50, itu kita koma, kita buat tanda petik lagi, lulus ke tanda petik koma, kemudian tanda petik lagi, gagal, tanda petik, dan itu kurung. If 50, jika nilai besar dari 50 itu ada keterangan lulus ataupun gagal. Kita tekan enter ya, kelihatannya lulus. Kita geserkan saja ke bawah. Ini kita tekan ya. Inilah berdasarkan keterangan yang telah dibuat. Jadi inilah data yang telah saya lakukan. Ini sesuai dengan keterangan ya. Ini seperti ini. Nilai dia E gagal, dia nilai E gagal. Kalau C masih lulus, dan ini A 5 lulus. Kalau E gagal, kalau E ini gagal. Jadi sudah terisi. Inilah jawaban dari latihan soal nomor 6. Baiklah, saya akan mengerjakan soal latihan 7 pada modul aplikasi komputer. Langsung saja saya mulai. Pertama, saya ingin mengubah ini dulu menjadi rupiah, karena selaku orang Indonesia kita harus cinta rupiah. Apalagi sebagai jurusan ekonomi, itu rupiah itu harus diselamatkan. Rupiah, ini rupiah. Saya tidak memakai desimal, saya kosong saja. Sudah tertera di sini rupiah. Kemudian langsung saja saya mulai isi jabatan. Tapi sebelum itu kita lihat petunjuk soal. 1. Kolom jabatan dan gaji pokok diisi berdasarkan tabel bantu 1. Jadi jabatan dan gaji pokok ini bantu isi tabelnya. Kemudian kolom bonus dan asuransi diisi berdasarkan tabel bantu 2. Bonus dan asuransi diisi oleh tabel 2. Oke. Kemudian gaji bersih, gaji pokok ditambah ini nanti setelah sudah dapat hasil. Langsung saja saya mulai dari rumus sama dengan lookup. Kemudian saya ambil kode, kemudian saya koma, kemudian saya ini ambil kode ini, saya F4, kemudian saya koma lagi, kemudian saya ambil direktur sampai ke karyawan, saya klik F4 lagi, kemudian tutup kurung dan enter. Jadi ini berstatus sebagai direktur. Kemudian sudah kita dapat ketahui. Kemudian untuk gaji pokok langsung saja lookup lagi. Lookup karena ingin melihat gaji pokok, jadi saya ambil jabatan lagi. Ini saya koma, kemudian saya log ini F4, kemudian koma lagi, ambil ini lagi, kemudian saya F4, kemudian tutup kurung dan enter.
gajinya sudah diketahui. Kemudian untuk mengisi tabel bonus, petunjuk soalnya adalah kolom bonus dan asuransi diisi berdasarkan tabel bantu 2. Karena tabel bantu 2 letaknya di samping, jadi kita tidak bisa lagi menggunakan rumus lookup. Ini nggak bisa lagi. Kita harus pakai rumus log. Log itu berartinya kita menggunakan rumus yang di samping. Pokok kalau berarti log berarti tabel yang akan digunakan itu di samping. Jadi langsung saja kita masukkan ini, kemudian koma, kemudian kita blok dari sini ke sini, kemudian kita tekan F4, kemudian koma. Karena bonusnya terletak di tabel kolom nomor 2 di sini, ini nomor 1, 2 dan 3, ini nomor 2. Jadi saya buat 2, kemudian saya koma, kemudian false, kemudian false, itu kurung dan enter. Bonusnya sudah dapat ini. Kemudian untuk asuransi sama seperti tadi, log, kemudian kita tekan kode, kemudian kita koma, dan kita blok ini, kita tekan F4, koma, kita tekan 3 dan pasli, dan tekan. Kenapa saya tekan 3 di sini, nomor 3? Karena asuransinya ya terletak di kolom yang nomor 3 ini asuransi. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita tekan enter, kemudian kita geser ke bawah. Kemudian untuk langsung saja kita untuk gaji pokoknya itu menggunakan rumus sum dulu, baru kita masuk gaji pokok. Ini gaji pokoknya. Tapi sebelum masuk rumus itu ada baiknya terlebih dahulu kita membuat ini menjadi rupiah. Ya, selaku orang Indonesia harus cinta rupiah. Ya, rupiah. Oh, hilang. Oke. Nah, kita langsung masuk rumus sum. Gaji pokok dulu, tambah buka kurung, tambah bonus tutup kurung, kurang buka kurung lagi, asuransi tutup kurung dan enter. Oke, pas kita tekan enter, kita geser ke bawah dan inilah gajinya. Oke, kita buat ini teratur dulu. Ya, jadi inilah latihan saja yang latihan yang saya kerjakan pada kolom ini. Kemudian lanjut ke soal latihan 8. Ini latihannya. Baiklah, saya akan mengerjakan soal latihan XL8 itu and or not. Kemudian kita ada keterangan satu, gaji pokok didapat jika kode A dan 31, maka gaji pokoknya adalah 2.500.000. Selain itu maka gaji pokoknya adalah 1.500.000. Oke, kita buat langsung gaji pokoknya. Karena di sana tertulis jika, jadi kita gunakan rumus if. Kemudian setelah if kita n itu artinya dan, n kita blok ini, kita ambil ini kode 1, kita ambil kode 1, kode A nya. Kemudian setelah kode 1 kita sama dengan, kemudian tanda petik A, karena kita minta kode A, tanda petik A. Kemudian setelah tanda petik A, kemudian kita koma, kemudian kita right. Ini bermasalah, ini ada tanda petik susah. Kemudian right lagi. Setelah right, kemudian kita pilih ini kode 2, P sama dengan ke 1. Setelah itu kita koma, kita ambil 3 angka ini 1, 3, 1. Ini 1
131 itu kan 3 angka, jadi ya jadi saya klik 3, kemudian tutup kurung. Setelah tutup kurung baru sama dengan baru buat tanda petiknya 131, kemudian tanda petiknya lagi. Setelah tanda petiknya lagi baru tutup kurung, baru koma. Setelah koma baru buat gajinya. Buka lagi ini gajinya 2.500.000, kemudian inilah gajinya. Kemudian kita langsung seret ke bawah. Jadi dia cuman ini kode A saja yang gajinya 2.500.000, selebihnya ada 1.500.000. Kemudian untuk bonus kita masih gunakan if. Kita lihat apa perintah petunjuk soal tadi. Bonus didapat jika kode A atau 13131 maka mendapat bonus combo grand combo, selebih itu tidak dapat. Oke, jadi if, kemudian kita tekan or. Kemudian setelah tekan or, saya klik ini kode ini lagi, kemudian langsung sama dengan, kemudian tanda petik A dan tanda petik right lagi, right. Setelah right, kemudian ini C3 karena karena ini 131, ini adalah terdiri 3 angka 1 2 3 ya, 3, jadi saya di sini klik 3 lagi. Kemudian tutup kurung, saya klik tambah, kemudian saya buat tanda petik 131, tanda petik lagi. Baterainya melemah 131. Setelah tanda petik, kemudian saya buat tutup kurung, kemudian baru tutup kurung, baru koma, baru tanda petiknya grand combo, grand combo, tanda petik titik, tanda petik lagi. Ini salah, grand combo atau tidak dapat, tanda petik dan tutup kurung, kemudian enter. Di grand combo kita geser ke bawah, ternyata cuman 2 orang yang dapat grand combo, 3 yang dapat grand combo, sebelum itu tidak dapat. Kemudian terakhir status pekerja, sama dengan kita lihat keterangannya adalah jika kode bukan E maka status karyawannya adalah tetap, selain itu maka status karyawannya percobaan nanti. Jadi sana masih di sini masih tertulis jika, jadi kita masih menggunakan rumus if. Kemudian setelah if kita pilih not, kemudian not, kemudian kita pilih ini B3, kemudian sama B3 sama dengan tanda petik E, tanda petik lagi, tutup kurung, tanda petik tutup kurung, tetap, tanda petik lagi, tetap, kemudian ini selalu salah, tetap, kemudian tetap, kemudian di sini percobaan, tetap, kita kasih tanda tik, kemudian enter. Dari sini tetap,
Ya, di sini semuanya tetap, cuma 2 yang percobaan karena di sini jika kode bukan E maka statusnya karyawan tetap. Jadi mereka ini adalah 2 orang ini adalah karyawan E, jadi dia itu percobaan bukan karyawan tetap. Selebih itu karyawan tetap, ini juga tetap juga. Selain itu untuk yang 2 bonus. Ya, ini jika kode A atau 133 maka mendapatkan bonus. Ini dia kodenya A, ini kodenya 131, tapi ini D, tapi ini 31, dan ini yang paling bagus. Ini kode A dia juga, kemudian yang kode 2 nya 131 dia juga. Kalau ini yang 1.500.000 adalah jika kode A dan 131 maka gaji pokoknya 2.500.000. Jadi ini selain itu maka gajinya sudah 1.500.000. Jadi ini jelas. Untuk yang B sampai A ini jelas gajinya cuma 1.500.000. Kalau ini ya memang A, tapi kalau ini yang salahnya ada 134 ini yang salah. Jadi gajinya itu cuman 500. Jadi cuman ini aja yang gajinya 2.500.000. Jadi kita rupiahkan dulu. Ingat, selaku orang Indonesia harus cinta rupiah. Jadi oke. Mana rupiah? Ini kita hilangkan plus desimal. Jadi ya ini. Ya inilah latihan soal 8 saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.